tapi juga kebanyakan mungkin yang sekarang melakukan self diagnose. Ya kan, misalnya ada salah satu artis yang misalnya bipolar. Ih, kok mirip ya sama aku ya, A, B, C, D misalnya gitu kan. Terus nah, sebetulnya apa indikator atau rambu-rambu batasan yang bisa dilihat kalau kita tuh mengalami ini, tapi juga sebetulnya nggak bisa kita akan self diagnose sendiri. Kita harus misalnya minta bantuan profesional, misalnya kayak Agung ke psikolog gitu kan. Nah, untuk bisa mengenali dan membantu akhirnya self awareness kita sendiri itu gimana? Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah terkait gejala-gejala. Kita ngomongin fenomenanya dulu. Fenomena di saat ini memang banyak banget ya, khususnya di TikTok tuh. Saya main TikTok soalnya. Muncul tuh ADHD gini. Tapi ketika saya baca komentarnya tuh, oh ya saya seperti itu, jangan-jangan saya ADHD nih, fenomenanya gitu. Padahal kan kalau kita ngomongin ADHD itu kan gangguan genetik ya, gangguan perilaku yang diagnosanya itu dari anak-anak, nggak tiba-tiba muncul begitu saja gitu kan. Ya memang ada ADHD di masa dewasa, tapi dengan syarat diagnosanya itu dari anak-anak dulu gitu, nggak tiba-tiba oh dari kecil normal terus tiba-tiba dewasanya di ADHD. Menurut yang saya pelajari sampai saat ini belum ada ya kasus seperti itu gitu. Contoh, nggak hanya ADHD aja, bipolar. Ketika dibaca komentarnya, di kolom komentarnya sudah banyak yang self diagnose. Ada juga yang sudah sadar sih kalau oh saya nggak mau self diagnose, saya mau konsultasi walaupun saya juga mengalami gejala-gejala seperti itu. Ada juga fenomenanya bingung gitu kan.